Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Dewa sama Nana yang mau menuju ke Bogor. Dia juga sangat kaget karena tiba-tiba mobil si Tony melaju kencang. Lalu di sini disusul dengan mobilnya si Kevin. Di sini juga Dewa dia kepikiran jangan-jangan yang mengambil paketan dari Singapura obatnya Nana itu adalah dia, kata batinnya Dewa. Terlihat si Tony juga dia sangat ketakutan karena takut kekejar oleh si Kevin karena dia telah mengambil ampul di meja di rumahnya dia. Lalu di sisi lain di sini di villa Pak Fajar yang lagi menghulang, dia teringat terus sama Mbak Lia. Tiba-tiba dikagetkan dengan ada yang mengetuk pintu kamarnya. Lalu Pak Fajar juga dia dalam batinnya ngomong, ini itu siapa lagi yang mengetuk pintu, kata batinnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia membuka pintu, ternyata itu adalah Mbak Nurani. Lalu di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Mbak Nurani, kamu mau apa lagi, kata Pak Fajar kepada Mbak Nurani. Saya tidur di mana, kata Mbak Nurani kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini ngomong kepada Mbak Nurani, itu terserah kamu mau tidur di mana, bukan urusan aku, kata Pak Fajar kepada Mbak Nurani. Lalu Mbak Nurani juga ngomong kepada Pak Fajar, saya takut kalau tidur di luar karena takut digangguin oleh anak buahnya Pak Jos. Bagaimana kalau saya diapa-apain sama mereka, kata Mbak Nurani kepada Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga dia menyilakan Mbak Nurani tidur di kamar dan dia juga tidur di dekat anak buahnya Pak Jos. Tapi di sini Pak Fajar tidak bisa tidur karena berisiknya anak buahnya Pak Jos, dan dia juga dalam batinnya, daripada saya tidak bisa tidur mendingan saya mencari Godzilla punya Pak Jos, kata Pak Fajar sambil juga berangkat pergi. Lalu singkat cerita di sini Dewa, Nana sama Junior dan suster juga sampailah ke villa, dan Dewa juga dia pamitan kepada Nana dia akan meeting, padahal dia akan menebus obat ampul itu yang dicuri oleh si Tony dan si Kevin. Lalu pas di sini tiba-tiba koper yang dibawa Dewa itu jatuh, ternyata itu uang semua. Lalu Nana juga nanya kepada Dewa, kenapa kamu membawa uang cash, kata Nana. Lalu di sini Dewa juga ngebohong kepada Nana, dan singkat cerita Dewa juga langsung berangkat dari villa itu untuk menuju ke tempat yang sudah dikasih oleh si Tony. Lalu di sini Dewa juga dia nelpon lagi si Tony, tapi di sini si Tony juga memindahkan tempatnya. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia sangat kaget ada Dewa di tempat itu, dan Nana sakit apa karena dia mendengar pembicaraan Dewa. Pas dia mau menghampiri Dewa, tiba-tiba di sini anak buahnya Pak Jos juga dia marah kepada Pak Fajar. Lalu di sisi lain si Tony yang lagi senang dia karena bakal dapat uang banyak dari ampul itu, dapat nyuri dari tangannya si Kevin. Dia tidak sadar bahwa di belakang si Kevin dia langsung membokong si Tony. Langsung si Tony juga pingsan di tempat itu dan langsung digusur oleh si Kevin, dibawa ke semak-semak. Di sini terlihat ada si alias si Ledatel di semak-semak itu, dan si Tony juga langsung dikaparkan di tempat itu. Tiba-tiba nggak lama kemudian Dewa datang ke tempat itu. Lalu si Kevin sama si alias si Ledatel juga dia bersembunyi di tempat itu, dan Dewa juga di sini pas dia turun dia juga ngomong dalam hatinya, kok nggak ada siapa-siapa di tempat itu, kemana orang itu, kata batinnya Dewa. Lalu Dewa juga dia berteriak-teriak kepada orang yang telah mengambil ampul itu, dan dia juga langsung mengambil HP dan telepon orang yang telah mengambil ampul itu. Tiba-tiba Dewa juga sangat kaget karena handphone yang mengambil ampul itu bunyi di tempat dekatnya dia. Dia juga sangat kaget. Lalu di sisi lain si Kevin sama si alias Yati langsung mengambil HP-nya si Tony dan langsung dimatikan. Di sini juga si Kevin sama si alias Yati juga sangat panik. Pas dia lagi mau jalan tiba-tiba dia menginjak sesuatu. Lalu dia juga sangat kaget. Itu kayaknya ada orang di sebelah sana, kata Dewa sambil dia melotot ke tempat ke semak-semak bunga itu. Lalu di sini si Kevin juga langsung pindah dari tempat itu dan langsung menggusur si Tony yang masih terkapar pingsan. Lalu di sini si alias Yatil juga sama si Kevin juga
masih dia melihat si Tony yang masih terkapar pingsan. Mendengar si Alia si Atel mendengar teriakan Dewa suruh keluar akan menebus obat ampul itu yang 3 biji 500 juta. Kita kasihkan aja Pak Kelvin, saya ada topeng di mobil, kata si Alia si Atel kepada si Kelvin. Tapi di sini si Kelvin dia ngomong, saya tidak akan mengasihkan uang itu, saya tidak perlu uang 500 juta, saya banyak uang, kata si Kelvin. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Nopal yang ada di kafe, tiba-tiba dia dikagetkan dan senang ketemu sama teman lamanya yaitu mafia obat. Di sini juga dia juga langsung menelepon Pak Heri, teman dia dari kecil. Di sini juga Pak Heri juga dia akan mengusahakan obat ampul itu untuk Nana, dan di sini juga Pak Nopal juga dia bilang terima kasih kepada Pak Heri. Pokoknya saya akan diusahakan obat itu, kata Pak Heri kepada Pak Nopal. Pak Nopal juga sangat senang dan dia juga sudah menelepon Pak Heri temannya untuk mencarikan obat ampul itu di Singapura. Dia juga langsung menelepon anak buahnya yaitu yang berjaga-jaga di sekitar kafe itu. Di sini juga Pak Nopal juga nanya kepada anak buahnya bagaimana, ada yang mencurigakan nggak, kata Pak Nopal kepada anak buahnya. Lalu di sini anak buahnya juga ngomong kepada Pak Nopal, belum ada Pak. Di sini masih aman-aman aja, tidak ada yang mencurigakan, kata anak buahnya Pak Nopal. Lagi di sisi lain di sini Pasha yang lagi teringat terus sama Lula tiba-tiba kedatangan tim besar. Di sini juga tim besar juga ngomong kepada Pasha karena pencarian Bu Lula sudah dihentikan dan Bu Lula juga dinyatakan sudah meninggal, kata tim SAR ini kepada Pasha. Pasha juga sangat kaget dan dia juga sangat shock. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lo batu solehat kalau Mimin terus kebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.